Musa ya. Baik, untuk memulai pertemuan malam hari ini kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Opung Sigalingging. Silakan Opung. Di unmute dulu, Bung. Suaranya dibuka dulu. Sudah ya? Ya. Halo? Sudah? Sudah. Silakan Opung. Sudah? Sudah. Kedengaran? Sudah, Opung. Ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dalam sorga, pada malam hari ini kami mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Hari ini masih dapat beroleh kesehatan, dan pada malam hari ini kembali kami memenuhi jadwal setiap Selasa malam untuk memperdalam iman kepercayaan kami tentang kisah-kisah dalam hukum Taurat yang dalam Alkitab, buku junjungan kami. Bapa dalam sorga, pelajaran melalui Pak Seto ini kami menyadari menambah wawasan pengetahuan yang sudah ada, yang selama ini tidak jelas. Dengan penjelasan Pak Seto setiap mata pelajaran, betul-betul kami dapat memahami. Kiranya Tuhan menyertai kami agar semua pelajaran yang kami peroleh dari Pak Seto dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Bapak dalam sorga, mungkin masih ada saudara-saudara kami menuju tempat rumah masing-masing untuk mengikuti jom ini, kiranya Tuhan menyertai mereka. Bapak dalam sorga, kepadamu kami serahkan waktu ini, kiranya hati dan pikiran kami terbuka untuk dapat memahami pelajaran malam ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Opung. Ya. Kita lihat dulu cuplikan dari YouTube ya, video animasi perjalanan Musa. Kehidupan. Tetapi kemudian kisahnya menjadi sangat menarik. Karena setelah 40 tahun bersama dengan umat Israel, Musa tahu bahwa mereka tidak akan taat. Sehingga dia memprediksi kegagalan bangsa Israel dan bahkan pembuangan mereka dari tanah perjanjian. Musa fokus kepada apa yang menurutnya merupakan sumber permasalahan, yaitu bahwa mereka tegar tengkuk. Seolah-olah bangsa Israel tidak mampu untuk mengasihi Allah dengan cara yang membawa kepada ketaatan. Tetapi sebenarnya ini bukan hal baru bagi Israel. Ya, bahkan Musa ketika mengucapkan kata berkat dan kutuk, dia mengaitkan kisah Israel dengan kisah manusia di masa lalu dari Kejadian pasal 1-3. Jadi Adam dan Hawa, mereka diberkati oleh Allah sama seperti bangsa Israel. Dan diberi pilihan untuk percaya dan taat kepada Allah sama seperti bangsa Israel. Namun mereka memberontak dan mendatangkan kutukan. Dan Musa tahu bahwa bangsa Israel akan melakukan hal yang serupa. Kisah-kisah ini adalah tentang bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi sebenarnya, semua kisah itu adalah jendela ke dalam kondisi universal manusia. Tetapi Musa tidak kehilangan harapan sepenuhnya. Itu benar. Musa berkata bahwa di balik pengasingan bangsa Israel, Allah berjanji untuk mengubah hati mereka. Sehingga suatu saat nanti, mereka sungguh-sungguh bisa mendengarkan dan mengasihi. Di bagian terakhir, Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru bangsa Israel.
Lalu Musa menuliskan hukum Taurat. yang dia tahu akan dilanggar oleh bangsa Israel. Benar sekali. Lalu Musa memasukkannya ke dalam tabut perjanjian. Lalu Musa naik ke atas gunung sehingga dia bisa melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Lalu dia mati, dan begitulah akhir kitab Taurat. Yang bisa dikatakan aneh untuk mengakhiri sebuah cerita. Maksud saya, itulah klimaksnya. Akankah bangsa Israel menaati semua ketetapan dan peraturan dan hidup setia di tanah perjanjian, atau tidak? Ya, kisahnya berlanjut kepada Yosua, kitab selanjutnya dalam Alkitab. Tetapi inilah akhir kitab Taurat. Kisahnya berakhir di sini untuk sebuah alasan. Kitab Taurat ditulis bagi orang-orang yang hidup di luar tanah perjanjian atau yang masih menantikan penggenapan janji Allah untuk memberkati seluruh dunia. Nah, ketika setiap generasi membaca kitab Taurat, mereka terpanggil untuk memiliki harapan yang sama seperti Musa, yaitu hati baru yang sudah diubahkan, yang suatu saat bisa benar-benar mendengar dan mengasihi. Baik, Bapak Ibu, itu cuplikan dari kisah Musa ya di channel YouTube. Mari sekarang kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Selamat malam Ibu, Bapak. Malam. Ini di sini itu sedang hujan deras. Oh ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas, terganggu atau Ada suara Baik. Jelas, Pak. Jelas. Tapi jelas. Di selatan jelas. baik. Jelas. Baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang tidak berkeberatan, tidak menghadapi masalah kalau videonya dinyalakan, tolong dinyalakan supaya saya tidak seperti ngomong sendiri. Open the door. Ya, kalau enggak ini di laptop saya itu hitam semua, ini saya cuma baca nama-nama ya. Atau enggak foto doang, enggak gerak. Iya, kalau enggak cuma foto doang. Oke, Bos. Baik, ada dua hal yang malam ini saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk lihat. Yang pertama itu akhir perjalanan di gurun. Tapi sesudahnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat begini, suasana yang bisa dikatakan saya lebih suka menyebutnya romantisme Israel. Sorry kepencet, Pak. Ya, baik. Dan Pak. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bagian kedua nanti melihat romantisme Israel dengan Yahweh di padang gurun. Jadi kita melihat macam-macam hukuman yang dialami oleh orang Israel, tetapi ada sisi yang lain yang justru harus mendapat perhatian kita selama orang Israel hidup di padang gurun. Jadi mungkin agak berbeda dengan video yang tadi ditampilkan ya. Kalau di video yang ditampilkan kan banyak perhatian kepada kegagalan Israel gitu ya. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sisi yang berbeda. Dan sisi ini, saya menyebutnya romantisme Yahweh dengan Israel ini, yang kemudian sebenarnya menjadi kenangan yang terus-menerus diingat oleh orang Israel, dan tampak juga bahwa kenangan ini muncul bahkan di dalam perjanjian baru dan digunakan untuk menjelaskan hal yang sangat mendasar di dalam kepercayaan Kristiani. Ya, baik, Bapak Ibu sekarang silahkan ke Bilangan dulu bab 13. Silahkan ke kita Bilangan bab 13. Kita melihat sejenak. Ya, di bagian itu orang Israel sebenarnya sudah berhadapan dengan tanah Kanaan. Sudah ada di dekat Kanaan dan Musa sudah mengirim orang-orang mata-mata untuk mengintai negeri itu. Kemudian ternyata berita dari para pengintai
membuat orang Israel takut dan mereka mau kembali ke Mesir saja. Nah, Tuhan tidak berkenan kepada orang Israel, dan kemudian karena mereka sudah berontak, maka Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Silahkan sekarang beralih ke bab 14. Ya, lihat ke ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Terus ayat 31. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Nah, jadi Bapak Ibu, orang Israel yang pada waktu itu umur 20 tahun ke atas, itu akan habis, mati di padang gurun. Ya, mereka tidak akan masuk ke Kanaan. Nah, kemudian sesudah pemberontakan ini, orang Israel ya mengembara di gurun, ya, dan kemudian mengalami ada pemberontakan, ada perang melawan suku-suku di gurun, kemudian ada juga soal dengan bangsa-bangsa yang wilayahnya mereka lewati. Nah, kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu ke kitab Bilangan bab 36. Silahkan sekarang ayat 13. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Yahweh kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ya. Nah, Bapak Ibu, orang Israel yang dewasa tadi sudah habis, dan sekarang ini Musa dan orang Israel sudah berhadapan lagi dengan tanah Kanaan, tetapi sekarang ada di sisi sebelah timur. Tapi tunggu dulu. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu, ada yang belum tahu apa enggak? Ini Moab itu ada di mana? Satu aja ada yang belum tahu, kita buka peta pokoknya. Udah? Beres? Oh, ada yang belum? Baik. Enggak. Yang geleng kepala ada enggak coba? Baik, kalau enggak. Sekarang tolong membuka peta dulu. Baik, buka peta. Peta yang judulnya Dunia Zaman Purba. Perhatikan peta yang judulnya itu Dunia Zaman Purba. Sudah ketemu? Nah, di peta zaman purba, Bapak Ibu silahkan ke Mesir dan cari Gosen. Cari Gosen. Kemudian dari Gosen, Bapak Ibu silahkan ke arah timur dan silahkan cari Sinai.
Dari Sinai, ada di satu wilayah luas ini Sinai, di situ silahkan cari Kades Barnea. Lalu silahkan Bapak Ibu ke arah utara, cari kota Gaza. Dah. Kemudian cari juga Laut Mati. Perhatikan Laut Mati, dan kemudian silahkan ke arah, dari Laut Mati ya, ke arah utara, Bapak Ibu silahkan cari kota Yeriko. Nah, Bapak Ibu, wilayah antara Sungai Yordan, jadi dari Sungai Yordan ke arah barat sampai dengan pantai Laut Tengah, ini yang disebut wilayah Kanaan, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali tolong perhatikan posisi ini Laut Mati dan kemudian Gaza. Sesudah itu silahkan membuka peta yang berikut, Kerajaan Israel dan Yehuda. Peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Di wilayah ini, Kerajaan Israel dan Yehuda, ya. Jadi yang ada di peta ini sebelah barat Sungai Yordan, itu Kanaan, sudah. Sebenarnya sampai ke arah timur, tapi ini untuk memudahkan belajar saja. Silakan ingat lagi Gaza. Gaza itu ada di wilayah Filistea atau Filistin. Ya. Kemudian silakan lihat Laut Mati. Ada Laut Mati. Perhatikan di sebelah selatan Laut Mati itu ada Edom. Ada Edom ya. Di Perjanjian Baru Edom itu menjadi Idumea. Itu negeri asal Herodes Agung. Itu dia orang Idumea, bukan orang Yahudi. Kemudian dari Edom, Bapak Ibu silahkan lihat Moab. Di sebelah timur Laut Mati, lalu ke arah utara silahkan mencari Ammon. Dah, berikutnya silahkan mendekati Yeriko dari sebelah timur. Dan Bapak Ibu tadi mendengar begini, itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Yahweh kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi orang Israel setelah 40 tahun pengembaraan, akhirnya sampai di wilayah Moab yang terletak di sebelah timur Yordan. Perhatikan di seberang Yeriko. Tentang batas-batas ini Bapak Ibu, kita tidak menemukan perbatasan yang jelas sebenarnya ya, dari waktu ke waktu ada perubahan. Tapi cukup Bapak Ibu mengingat ada Yeriko, kemudian ada Sungai Yordan, dan orang Israel ada di sebelah timur seberang Sungai Yordan. Nah, sekarang kembali ke kitab Bilangan bab 36 ini tadi. Kalau mau lebih jelas lagi, Bapak Ibu, sekarang silahkan ke kitab Bilangan, bab 33. Bilangan 33, supaya kelihatan perjalanan orang Israel ya. Ini ya daftar tempat-tempat yang disinggahi oleh orang Israel di padang gurun. Nggak usah dihafal. Kecuali Bapak Ibu masih punya memori cukup banyak untuk menyimpan daftar nama ini ya. Tapi cukup lihat ke ayat 41 dan seterusnya. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad, lalu berkemah di Almon Diblataim,
Mereka berangkat dari Almon di Plataim, lalu berangkat berkemah di pegunungan Abarim di daerah Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah dekat dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai Abel Sitim di dataran Moab. Nah, Israel sudah berkemah di situlah, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ayat 50, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Ini bicara terus Musa. Nah, baru ke bab 36 ayat 13 tadi. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Yahweh kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Nah, sudah sampai di situ ya. Sekarang ke kitab Ulangan. Kitab Ulangan, silahkan lihat ke bab 1, ya. Lihat ke ayat 5. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu, di tempat yang sama ini ya, Musa berbicara kepada orang Israel. Tapi ingat, yang sekarang ada, itu adalah orang Israel generasi gurun. Orang Israel yang generasi Mesir sudah habis. Yang kita lihat tadi. Nah, yang mau masuk ke Kanaan itu kan generasi baru gitu ya. Dan Musa tidak akan ikut masuk. Karena itu Musa mempersiapkan mereka. Caranya, satu, Musa menyampaikan pesan secara panjang lebar kepada orang Israel yang akan masuk Kanaan. Dua, Musa mengangkat seorang pemimpin untuk menggantikan dirinya. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu, dari bab 1, ini Musa seperti gini, menceritakan kembali karya Allah untuk orang Israel. Karena banyak orang yang akan masuk Kanaan itu nggak tahu apa yang sudah dikerjakan Allah di masa lampau. Ya, Musa menceritakan kembali. Lihat ayat 9, riwayat pengangkatan hakim, riwayat 12 pengintai, riwayat hukuman atas Israel, riwayat kegagalan serangan bagian selatan, bilangan 13 tadi. Terus riwayat perjalanan di gurun, riwayat peperangan melawan Sihon, Raja Hesbon, melawan Og, Raja Basan, bab 3, gitu ya. Kemudian berikutnya masih ada riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Nah, kemudian ayat 4, bab 4. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, mulailah Bapak Ibu, Musa menyampaikan pesan, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan. Panjang lebar nasihatnya. Maka saya mengatakan di awal, kita belajar ceritanya dulu. Hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya dipelajari kemudian. Kalau enggak, lalu kita kesulitan untuk menemukan, apa menyebutnya ya, konteks atau latar dari perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu akan melihat begini, misalnya ya, silahkan ke bab 6.
Ulangan bab 6 silahkan Bapak Ibu melihat ke ayat 5. Kasihilah Yahweh Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kayaknya kok pernah dengar ya? Bukan kayaknya, memang pernah dengar, tapi bisa jadi Bapak Ibu mendengarnya bukan dari Musa, melainkan dari Yesus. Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus bulat-bulat gitu ya, mengutip Ulangan bab 6 ayat 5 ketika berbicara tentang hukum yang terutama dalam Taurat. Nah, kemudian contoh yang lain lagi ke bab 7, yang nggak usah jauh-jauh ya. Sikap terhadap penduduk Kanaan, ayat 1. Apabila Yahweh Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het ini, ayat 2. Dan Yahweh Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah engkau menumpas mereka sama sekali. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah mengasihani mereka. Janganlah engkau mengawin dengan mereka. Anak-anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak-anak mereka, ataupun anak-anakmu perempuan, anak-anak mereka, perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Nah, seperti itu pesan-pesannya. Nanti kalau kamu masuk ke Kanaan, jangan kamu campur dengan orang Kanaan. Kenapa? Resikonya adalah kamu kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Nah, kemudian contoh yang lain lagi. Silahkan ke bab 12. Nanti kalau kamu sudah masuk ke Kanaan, ayat 2, kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada ilah mereka, yakni gunung-gunung yang tinggi dan di bukit-bukit dan di bawah setiap pepohonan. Mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung ilah mereka kamu hancurkan, dan seterusnya. Berikutnya yang lain lagi, bab 26. Ini Bapak Ibu sebenarnya sedang berhadapan dengan kredo orang Israel ini ya. Nah, perhatikan ke ayat 1. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Yahweh Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Kamu masuk Kanaan kan nanti, kamu akan menggarap tanah, dan hasil pertamanya harus kamu bawa kepada Yahweh sebagai persembahan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh dari pesan Musa ya, yang harus didengarkan, diperhatikan oleh orang Israel, generasi padang gurun yang akan masuk ke Kanaan. Ada peringatan di bab 28, kalau kamu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala yang baik. Nah, itu berkat. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan, lalu kamu hidup tidak setia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka yang buruk akan menimpa engkau, itu kutukan. Nah, berikutnya, nah itu contoh sekedar sekilas pesannya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Musa kan sudah tahu kalau dia tidak akan masuk ke Kanaan.
Sekarang silahkan ke bab 31. Silahkan ke bab 31 sekarang. Mulai dari ayat 1. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Yahweh telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Yahweh Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Yahweh. Yahweh akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya. Dan terhadap negeri mereka, dan terhadap negeri mereka. Yahweh akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Yahweh Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini pesan Musa, ini udah kayak pesan terakhir gitu. Aku udah berumur 120 tahun. Kemudian Allah sudah bilang kepadaku, kalau aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan, aku tidak akan masuk ke Kanaan. Tapi nggak usah takut. Yahweh akan menyertai engkau. Dia akan berjalan di depanmu, berperang untuk kamu, merebut tanah Kanaan untuk kamu diam. Dan yang akan memimpin kamu itu adalah Yosua. Jadi seorang mantan agen rahasia, mantan mata-mata yang dulu pernah dikirim oleh Musa itu ya. Dan sekarang lihat ke ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Yahweh, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, ini apa menyebutnya ya? Sebenarnya Musa mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat orang Israel bisa sedih kan, apalagi Yosua. Aku tidak akan masuk bersama dengan kamu. Yos, kamu yang harus memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Tapi aku memang tidak bersama dengan kamu. Tapi nggak usah khawatir. Allah akan menyertai kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Nah, Bapak Ibu, dengan cara demikian, Musa mengangkat Yosua untuk menggantikan dirinya. Nah, kemudian sesudah ya dirasa semua beres gitu ya, silakan Bapak Ibu ke bab 34. Di bab 33 itu Musa menyampaikan berkat ya untuk suku-suku Israel. Lalu di bab 34 ayat 1. Kemudian setelah memberkati orang Israel itu ya, naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga,
yang di tentangan Yeriko, yang ada di seberang Yeriko. Lalu Yahweh memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Daerah Gilead sampai ke kota Gad, seluruh Naftali, Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda, sampai ke laut sebelah barat. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, Yeriko itu kota pohon kormanya ya, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Yahweh kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini kalau mendengar berulang-ulang, saya ulang-ulang, Musa nggak boleh masuk itu, Bapak Ibu merasa sedih apa enggak melihat Musa? Ingat dulu ketika dipanggil, Musa nggak begitu semangat sebenarnya. Males ngelihat orang Israel yang sejak awal udah keras kepala. Tapi Musa membujuk, minta menggerakkan orang Israel supaya keluar dari Mesir untuk membawa mereka ke Kanaan. Tapi di padang gurun, lihat bagaimana orang Israel terus berulang-ulang berontak terhadap Yahweh dan terhadap Musa. Dan Musa seringkali dipersalahkan oleh orang Israel. Sesudah berjuang untuk memimpin orang Israel, Musa cuma boleh ngelihat, no tanahnya. Ini nanti orang-orang Israel akan masuk ke sana, tapi ya kamu lihat aja ya, karena kamu nggak akan masuk. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal yang seperti ini, tapi tunggu sebentar. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di satu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bapak Ibu, lihat yang menguburkan Musa itu siapa? Yahweh sendiri yang menguburkan Musa. Dan tempat penguburannya tidak ada yang mengetahui. Jadi tidak ada yang berziarah ke kubur Musa gitu ya. Dan kemudian Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Bayangkan mata orang Israel yang 30 hari nangis. Ini menunjukkan kesedihan yang serius ya. Orang Israel rupanya memperhatikan apa yang sudah dilakukan Musa, dan mereka begitu kehilangan ketika Musa meninggal. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Yahweh kepada Musa. Nah, Bapak Ibu, sekarang tolong membuka surat Yudas. Silakan membuka surat Yudas. Ada enggak surat Yudasnya? Surat apa, Pak? Kalau Yudas. Surat Yudas itu adanya sebelum Wahyu. Jadi kitab 2 terakhir sesudah Wahyu. Jadi kalau kita lihat dari belakang, nah itu Wahyu. Nah setelah Wahyu terus ada surat Yudas. Ya, silahkan ke ayat 9. 9. 9
Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saya tidak akan bicara panjang lebar tentang hal ini, cukup Bapak Ibu mengingat, karena tidak ada manusia yang tahu di mana Musa dikuburkan, hanya Allah, dan rupanya ini ada makhluk-makhluk surgawi yang juga tahu. Dan jenazah Musa dipakai untuk rebutan kata surat Yudas. Yang berebut siapa? Yang satu Mikael, yang dua iblis. Bapak Ibu tolong perhatikan, iblisnya huruf besar. Bapak Ibu boleh periksa, iblis. Jadi kata iblis di dalam seluruh kitab suci, itu I-nya besar. Jadi kalau orang berkata iblis, aneh. Itu sama dengan mengatakan Mikael. Iblis cuma satu, seperti Mikael juga satu. Ya, jadi kematian Musa itu kemudian dikutip atau diingat kembali oleh penulis surat Yudas, dan penulis surat Yudas menyatakan bahwa jenazah Musa dipakai berebutan antara Mikael dengan iblis. Nah, sekali lagi ya, saya cuma menyebut itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang begini, saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat sejenak tentang Musa ini. Kalau dilihat dari sisi apa menyebutnya ya, hitungan wajar seorang manusia begitu ya. Kalau Musa sudah bekerja keras memimpin orang Israel dari Mesir, gurun sampai masuk Kanaan, harusnya Musa masuk Kanaan kan ya? Harusnya masuk Kanaan. Dan kalau masuk Kanaan, harusnya lagi Musa dapat tempat yang bagaimana? Yang istimewa. Kalau ngomongin tanah, yang paling baik, yang paling subur, paling strategis. Tapi Musa tidak boleh masuk. Nah, Bapak Ibu, kalau membaca dari sisi yang seperti ini, bisa jadi kita akan merasa, ya ini Tuhan itu gimana, nggak adil, dan seterusnya ya. Tetapi, tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu mengurus anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada Bapak Ibu dari mereka belum lahir sampai dia dewasa, Bapak Ibu pengen dapat apa dari anak-anak? Pengen dapat apa dari Tuhan setelah menyelesaikan tugas itu? Coba. Ada, ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pengen dapat pensiunan dari anak-anaknya? Saya nggak yakin kalau Ibu ngomong kayak gitu, Bapak ngomong kayak gitu. Apakah kemudian Bapak Ibu merasa berjasa di hadapan Tuhan karena sudah mendidik, membesarkan anak-anak yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu? Enggak juga. Tapi kalau Bapak Ibu menengok ke belakang, ada satu atau dua kesulitan yang Bapak Ibu hadapi untuk membesarkan anak-anak. Bohong kalau jawaban cuma satu atau dua. Sehari satu mungkin, sehari dua mungkin, tapi nggak mungkin seumur anak itu urusannya cuma satu atau dua. Dan Bapak Ibu, kegembiraan Bapak Ibu apa? Kalau sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu, begitu kan? Enggak begitu. Nah, Bapak Ibu, ketika usia bertambah, cara berpikir sudah berbeda kan? Sudah lagi tidak bicara tentang tanah, rumah, materi, tapi betapa bahagianya saya karena saya bisa menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saya.
Begitu kan ya? Banyak orang tua yang juga merasa sedih karena apa? Merasa gagal. Ada kan yang merasa, ada juga kan yang merasa gagal. Kenapa? Dulu saya berpikir kelimpahan rezeki itu yang paling utama, sehingga saya mengabaikan soal-soal lain yang sebenarnya penting untuk anak-anak saya. Nah, banyak juga yang berpikir, seandainya boleh diulang, seandainya saya boleh remedial, saya harusnya ngurus anak saya begini, begini, begini. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang dialami oleh Musa, Bapak Ibu pikirkan juga, Bapak Ibu lakukan gitu kok. Musa diberi tugas dari awal untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, membawanya ke Kanaan, dan Musa sudah melakukan tugas itu. Dan Musa itu ya mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah. Dari mana tahu kalau mendapatkan tempat yang istimewa? Dari antara nabi-nabi, utusan-utusan Allah yang ada di perjanjian lama, Musa itu nomor 1. Bapak Ibu bisa mengingat ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung itu loh. Yang disebut Elia dan Musa atau Musa dan Elia. Kalau Bapak Ibu dalam sejarah belajar Soekarno-Hatta atau Hatta dan Soekarno. Dan nggak pernah dibalik kan urutannya. Kenapa? Yang disebut pertama itu yang istimewa. Musa dari antara para nabi utusan Allah, dia orang istimewa di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, belajar dari Musa, maka yang kita perlu perhatikan, kalau kita mendapatkan tugas dari Allah, maka yang harusnya menjadi kegembiraan itu ketika kita merasa Tuhan sudah mempercayakan tugas kepada saya, dan kemudian yang kedua, saya sudah melaksanakan tugas itu. Apalagi kalau saya mengingat, selama saya menjalankan tugas ini, saya tahu, saya mengalami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Apapun tugas yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu, entah di rumah, di gereja, dalam masyarakat, di tempat usaha, Bapak Ibu bisa menemukan bagaimana Tuhan memberikan tugas, dan Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana Bapak Ibu menjalankan tugas, dan bagaimana Tuhan menyertai. Baik, Bapak Ibu sampai di sini. Silahkan kalau ada yang disampaikan. Silahkan Pak Narto. Ya, baik Pak Seto. Pak Ibu ada yang mau bertanya mungkin? Bisa. Berakhir di Gunung Nebo ya Pak. Nanti habis ini terus rame-rame ke Gunung Nebo, Pak. Ada batu itu Pak, peringatan ya. Iya. Dipasang di sana. Di sana itu kalau melihat ke tanah terjanji itu, apa betul ada yang ini Pak ya, Lebanon itu di sana Pak ya? Loh, Bapak udah lihat ke sana kan lihat sendiri, Lebanon kelihatan apa enggak? Ya ada beberapa kota tapi salah satunya katanya Lebanon. Kenapa, maksudnya bagaimana salah satunya Lebanon? Di dataran itu. Gimana? Di dataran itu kan ada beberapa kota gitu Pak. Terlihat dari puncak itu ya. Nebo itu. Oh, Bapak yang sampai ke sana, saya belum sampai sana, Pak. Memang guide-nya bilang apa?
Ada beberapa kota gitu sih, lupa saya. Ada yang mau cerita? Siapa yang pernah ke sana? Kota mana saja yang kelihatan? Ada petanya gitu. Kalau Laut Tengahnya kelihatan apa enggak, Pak? Laut Tengah. Tutup awan. Iya, jauh sekali ya. Enggak ada? Enggak ada yang perlu ditanyakan? Iya. Ada Pak Sito. Iya. Oh, ya silakan kalau ada. Iya tadi Pak Sito sebenarnya sudah menjelaskan bahwa Musa sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik seperti yang diperintahkan Tuhan. Tetapi dari pembicaraan minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, bahwa bukan salah satu alasan yang dikatakan oleh Tuhan sehingga Musa tidak masuk itu karena Musa tidak taat. Itu kan sesuatu yang besar sekali Pak ya. Itu ya kalau kita bicara hanya sisi pelayanannya mungkin tidak masuk tidak apa-apa seperti tadi Pak Seto sebutkan. Tetapi dengan predikat tidak taat kepada Tuhan itu sesuatu yang besar sekali itu Pak kalau menurut saya. Itu bagaimana Pak ya untuk untuk membayangkan Musa yang dengan dimensi yang lengkap gitu. Itu saja Pak yang bikin saya bingung. Terima kasih. Ya. Kita kembali ke Bilangan bab 20. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, ya. Tapi yang disebut itu bukan sepanjang Musa melakukan tugas. Hanya dalam kasus ketika Musa sudah bisa dikatakan menyebutnya ya. Terus-menerus ketemu orang yang berontak terus itu. Musa sampai kepada level berat, sulit, sehingga dalam kasus itu Musa disebut oleh Allah tidak percaya. Nah, kemudian kita sudah melihat ada beberapa penjelasan. Ini disuruh minta air kok malah airnya dipukul. Gunung Batunya dipukul. Tapi ya hanya dalam kasus itu. Nah, bisa jadi kita juga mengatakan ya Musa itu tetap seorang manusia yang punya sisi lemah gitu ya. Sejak awal Musa menyadari kelemahan itu. Kelemahan yang sangat dia sadari adalah dia harus memimpin orang Israel, tapi dia nggak pinter omong. Dia tidak pandai bicara. Dan kemudian kalau Bapak Ibu membaca kitab Keluaran bab 2, bab 3 itu kalau membaca itu saya kadang juga menyebutnya. Ini kok seperti membaca diri saya sendiri. Jadi Musa itu sampai ngomong, Tuhan jangan pilih aku, pilih orang lain saja. Nah, yang dipilih oleh Allah itu Musa dengan ya sisi lemah, kekurangannya. Dan kemudian memang Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah menyertai Musa. Ada naik turun, pasang surut tentang bagaimana orang Israel tentang Musa menghadapi orang Israel. Dan kita bisa mengatakan situasi paling sulit yang rupanya sudah memuncak itu ya. Itu ketika ini yang kita lihat di pertemuan yang lalu, Musa yang sampai menyebutnya ya, disebut tidak percaya oleh Allah itu. Tapi kalau secara menyeluruh sebenarnya yang kita lihat kesetiaan dan kemudian pelaksanaan tugas yang sangat serius dijalankan oleh Musa. Begitu, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Pak Seta. Ya, silahkan. Terima kasih Pak Seto. Tadi dijelaskan bahwa generasi Mesir itu, keluaran dari Mesir itu habis.
Mungkin ada penjelasan bagaimana kehidupan Musa sampai kepada munculnya generasi baru padang gurun. Itu Pak Seto pertanyaan saya. Terima kasih. Tunggu Pak, gimana? Saya belum begitu paham pertanyaannya. Tadi dikatakan kan generasi pada Mesir, generasi Mesir habis ya Pak. Iya. Nah, Jadi yang Musa masih ada. Iya. Nah, sekarang bagaimana Musa dengan munculnya generasi baru itu seperti apa kehidupannya? Gitu. Iya. Awal. Generasi baru itu kan tidak muncul begitu, yang lama habis lalu muncul yang baru. Tapi kan sedikit demi sedikit, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, begitu. Dan Musa tetap ada bersama dengan mereka. Iya. Nah itu kalau ibaratnya Bapak mengurus anak, kemudian lahir cucu. Itu baru satu. Sekarang silahkan Bapak membayangkan dalam konteks yang lebih luas. Teman-teman Bapak sudah nggak ada, misalnya ya generasi sudah banyak ada yang meninggal, tapi generasi anak-anak, generasi cucu muncul. Nah begitu kan? Ya hanya begitu saja. Dan Musa tetap mendampingi mereka, tetap berbicara kepada mereka. Kan Bapak juga memberi nasihat kepada anak, kepada cucu kan? Dulu Bapak begini. Karena itu, nah itu nasihat orang tua. Musa mengingatkan dulu Tuhan melakukan ini terhadap bapakmu, terhadap kakekmu. Sekarang kamu harus melakukan ini. Begitu, Pak. Udah. Hilang, Pak. Ya, lanjut saja, Pak. Sebentar di chat, Pak. Di chat. Apakah Musa juga dijadikan santo oleh Gereja Katolik? Apakah Musa menikah dalam pengembaraannya? Dari Pak Steve. Oh, belum ketemu istri Musa ya? Iya, belum. Belum ya? Ya, balik ke kitab Keluaran. Balik ke kitab Keluaran, bab 2. Ini kalau mertuanya udah ketemu kan? Keluaran bab 2. Setelah Musa lari dari Mesir, ya, Musa itu sampai ke Midian. Lihat di bab 2 ayat 15b itu. Firaun mau membunuh Musa, lalu Musa lari sampai di Midian. Ayat 16, di Midian dia ketemu dengan seorang perempuan, satu dari 7 orang perempuan bersaudara. Sedang nimba air, tapi dia diganggu. Jadi ini gembala wanita, gembala perempuan diganggu gembala laki-laki ketika menimba air. Lalu Musa menolong perempuan ini. Musa menolong. Lihat di ayat 17. Nah, kemudian lihat ke ayat 18. Perhatikan ada seorang yang bernama Rehuel. Ya. Jadi perempuan yang ditolong oleh Musa tadi itu sebenarnya anak dari seorang imam yang bernama Rehuel. Nah, kemudian lihat ke ayat 21. Musa tinggal di rumah Rehuel, dan Rehuel memberikan Zipora, anaknya, kepada Musa. Lalu dari perempuan ini Musa mendapatkan anak yang diberi nama ayat 22, Gersom. Nah, sekarang di Keluaran bab 18, Bapak Ibu ingat ya, mertua Musa yang ngasih nasihat itu loh. Kamu mimpin segitu banyak orang sendirian. Lalu mertua Musa itu mengingatkan
bagi kewenangan, angkat hakim-hakim, tugasnya begini-begini. Tapi di bab 18, mertua Musa disebut dengan nama lain, yaitu Yitro. Ya, begitu. Santu. Bapak, Ibu, di dalam kitab suci itu banyak orang yang dianggap istimewa dan digunakan sebagai nama baptis juga oleh orang Katolik. Tetapi kalau nanti saya jawab, Musa itu santo, saya nggak ngerti kapan beatifikasinya. Nah kan, kalau untuk mengatakan ini santo atau santa, nah kan nanti beatifikasinya kapan? Nabi ya Pak. Dia dipandang sebagai orang yang istimewa, ya sudah pasti. Bapak Ibu juga tidak pernah mengatakan santo Musa atau santo Abraham kan? Nabi. Ya. Nah, kemudian, jadi kalau yang dimaksudkan dengan Taurat, ingat lagi yang dimaksudkan dengan begini saja. Kata Taurat itu, ini pertanyaan dari chat ya. Kata Taurat itu arti pertamanya adalah ajaran, pengajaran. Kemudian juga berarti hukum, peraturan. Nah, pada waktu selanjutnya, kata Taurat digunakan untuk menyebut 5 kitab pertama dalam Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di kitab Ulangan tadi Bapak Ibu menemukan Musa menyampaikan hukum Taurat ini. Nah, Musa menyampaikan ajaran. Musa menyampaikan petunjuk peraturan yang harus diperhatikan oleh orang Israel kalau nanti mereka masuk ke Kanaan. Kemudian yang lain, ya, yang di Keluaran bab 4 itu kita pernah diskusikan ya. Kenapa Tuhan kok malah mau membunuh Musa? Jawabannya, oh karena ternyata Musa belum sunat. Terus habis itu, apa yang dilakukan oleh istri Musa? Menyunat anaknya, lalu kulit anaknya itu ditempelkan di kaki Musa, dan Musa kemudian dianggap sudah bersunat. Ya begitu maksudnya. Lalu Bapak Ibu akan ketemu, ini cerita kayak gini kok susah dimengerti. Oh ya, susah dimengerti oleh kita sekarang yang sudah punya pola berpikir tersendiri. Tetapi untuk orang di zaman lampau, kalau ada malapetaka, orang akan berpikir mengapa malapetaka ini terjadi. Lalu orang menengok ke dalam dirinya dan kemudian bertanya, apa salah saya? Dulu orang berpikirnya begitu, sekarang orang berpikirnya begitu? Enggak. Jadi kalau orang di zaman kuno ketemu pandemi seperti ini, orang akan menyebutnya tulah. Dan kalau ada tulah dan banyak orang yang mati seperti ini, lalu orang akan bertanya, salah kita apa? Lalu orang akan datang kepada Musa dan berkata, mohonkan ampun untuk kami. Lalu akan ada persembahan, ada ini dan itu, nanti tulah akan habis, akan hilang. Ingat tentang ular-ular tedung itu ya. Nanti juga Bapak Ibu juga bisa melihat di bab 25 hal yang sama terjadi. Orang Israel menyembah Baal, dan kemudian mereka ditimpa tulah, banyak yang mati, dan kemudian ya mereka juga mohon pengampunan lagi. Ya, begitu. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang saya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kita akan melihat suasana orang Israel di gurun yang kita mencoba melihat dari sisi yang lain yang harusnya membuat orang gembira. Sekarang silahkan ke kitab Keluaran dulu. Kitab Keluaran
bab 19. Kita menemukan Yahweh yang mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Kata perjanjian memang tidak terlalu pas untuk disampaikan di sini, tetapi dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan istilah yang memadai rupanya. Karena Bapak Ibu tidak ada dalam bahasa Indonesia kata penjanjian kan. Penjanjian itu hal menjanjikan itu nggak ada. Nah, di dalam peristiwa di Sinai, Bapak Ibu lihat ke ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi bangsa harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Yahweh mengangkat Israel menjadi umat pilihannya, harta kesayangannya. Nah, kemudian waktu itu ya, Yahweh ada di puncak Sinai dan orang Israel ada di bawah. Silahkan ke 19 ayat 21. Kemudian Yahweh berfirman kepada Musa, turunlah peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Yahweh yang hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari antara mereka akan binasa. Jangan sampai mereka dekat-dekat, sampai menyentuh gunung Sinai, mati mereka nanti. Nah, kemudian ada perjanjian. Yahweh menjadi Allah Israel, Israel menjadi umat Yahweh. Masa umatnya di dataran, di bawah, Allahnya di puncak gunung? Enggak begitu harusnya. Silahkan ke bab 25. Ya 24 dulu, 24 dulu ayat 17. 24, 17. Tampaknya kemuliaan Yahweh sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Yahweh di atas gunung dan kemuliaannya berkilau seperti api yang menghanguskan. Orang Israel di bawah. Orang Israel naik mati, hancur. Kalau sampai kemuliaan Yahweh datang ke tengah Israel apa adanya, berantakan juga semuanya. Tapi bagaimanapun Yahweh Allah Israel, Israel umat Yahweh. Nah, kemudian ayat 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Yahweh minta dibuatkan tempat khusus. Yahweh minta dibuatkan tempat tinggal, dibuatkan kemah, supaya Yahweh ada di tengah-tengah orang Israel. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu, sesudah itu muncul perintah-perintah, SOP pembuatan tabut kemah suci, tabut perjanjian dengan segala kelengkapannya. Ini harus dibahas di pertemuan di sesi yang berikutnya yang ini. Tetapi yang Bapak Ibu perhatikan, Yahweh minta dibuatkan kemah karena Yahweh mau tinggal di tengah umatnya. Kemah dengan segala perlengkapannya jadi. Ya. Sekarang silahkan Bapak Ibu melihat ke Kitab Keluaran bab 40. Kitab Keluaran bab 40, silahkan ke ayat 34. Kemah suci udah jadi ini ya.
Dan ingat kemuliaan Yahweh tadi ada di puncak Sinai ya. Sesudah kemah jadi, sudah didirikan, 30 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Yahweh memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Yahweh memenuhi kemah suci. Kemah sudah jadi, ya. Dan kemudian kemuliaan Yahweh turun dari puncak gunung. Sekarang ada di antara orang Israel karena tinggalnya atau hadirnya adalah di kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Yahweh itu ada di atas kemah suci pada siang hari. Dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Kalau kata mulia itu dulu. Mulia itu berarti bersinar, berkilau, bercahaya. Kalau kilau Yahweh, kemuliaan Yahweh itu tampak di malam hari, bagus, menerangi seluruh perkemahan. Tapi kalau di siang hari, kemuliaan itu akan menyilaukan. Maka yang kemudian terjadi, ada awan yang menyelubungi, menyelimuti kemuliaan itu. Nah, kemudian pada waktu selanjutnya, kalau ada awan datang, nah itu sekaligus tanda kalau kemuliaan Allah datang. Bapak Ibu silahkan mengingat sekarang ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Ya, Bapak Ibu silahkan mengingat, awan turun. Lalu dari dalam awan ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau ketemu awan di perjanjian baru di puncak gunung, yang kemudian kita kenal sebagai Tabor itu. Nah, Bapak Ibu, mau tidak mau, Bapak Ibu harus kembali ke kitab Keluaran ini tadi. Karena apa? Ya, di perjanjian lama, Bapak Ibu menemukan kalau Allah, kemuliaan Allah hadir, ada awan. Kemudian perhatikan api. Kemuliaan Tuhan itu seperti api. Bapak Ibu di perjanjian baru kapan ketemu api? Waktu Pentakosta, kenapa kok ada lidah-lidah seperti nyala api? Api dalam perjanjian lama berulang kali menjadi apa menyebutnya ya, tanda kehadiran Allah. Allah yang hadir dalam dunia manusia itu seringkali memberi tanda atau tampak dalam wujud api. Kalau Bapak Ibu mengingat perjanjian Yahweh dengan Abraham, Yahweh datang dalam api. Kemudian ketika Yahweh menampakkan diri kepada Musa pertama kali, ada semak duri menyala tapi tidak terbakar. Di perjanjian baru waktu Pentakosta, Allah hadir dalam dunia. Bagaimana Allah hadir dalam dunia? Kehadiran Allah di dalam dunia memang tidak tampak karena memang dia adalah roh. Kita menyebutnya Roh Kudus. Tapi tanda kehadirannya waktu Pentakosta, api. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ya. Kembali ke kitab Bilangan lagi Bapak Ibu. Sekarang silahkan ke Bilangan bab 1. Ini ada sensus pertama. Ya, di bab 1 ada penghitungan laskar yang dihitung ayat 3. Silahkan lihat ke ayat 3.
yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Ini yang harus dihitung. Lalu setiap suku dihitung. Total, lihat ke ayat 46. 603.550 orang. Waktu keluar dari Mesir waktu itu ya 600.000 orang laki-laki. Sekarang jumlahnya menjadi 603.550 orang. Nah, Bapak Ibu, silahkan lihat sekarang ke ayat 47. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka. Sebab Yahweh telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi, janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel, tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotnya dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya, mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Nah, kemudian ulang lagi ayat 53. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci di tempat hukum itu. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, Yahweh sudah dibuatkan kemah kan tadi. Kemahnya ada di tengah. Ya. Sekarang silahkan ke bab 2. Ayat 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Ya, kemudian lihat ke ayat 3. Yang berkemah di sebelah timur. 1. Yehuda. Ayat 5. 2. Isahar. Ayat 7, 3, Zebulon. Ini kemah di sebelah timur, kemah suci. Di sebelah timur kemah suci. Ayat 10, yang berkemah di sebelah selatan. 1, suku Ruben. Ayat 12. Yang kedua, suku Simeon. 3, ayat 14, suku Gad. Terus ke ayat 18. Yang berkemah di sebelah barat. Ayat 18, 1, suku Efraim. Ayat 20, 2, suku Manasye. Ayat 22, 3, suku Benyamin. Kemudian ke ayat 25. Di sebelah utara, kemah suci. Yang berkemah, 1, suku Dan, ayat 25. Ayat 27, ini yang kedua suku Asyer, yang ke-29, yang ketiga suku Naftali. Nah, pembagian kemahnya seperti itu. Berikutnya, sekarang ke bab 3. Ini tentang suku Lewi ya. Ayat 6. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Ayat 7. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Imam Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Dan dengan demikian mereka melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dengan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Nah, Bapak Ibu, lihat sekarang ke ayat 11.
Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang dahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi orang Israel. Orang-orang Lewi dikhususkan untuk melayani ibadah di kemah suci atau kemah pertemuan. Ayat 15. Catat mereka yang masuk golongan Lewi ini. Nah, ada 3 kelompok. Ayat 17. Pertama, Gersom. 2, Kehat. 3, Merari. Kemudian, lihat Bapak Ibu, ini di ayat 20, ayat 20 dan seterusnya, itu tiap golongan tadi punya tugas masing-masing ya. Dan mereka juga berkemah di tempat yang berbeda. Sekarang kelompok atau puak itu bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia artinya kaum. Ayat 23. Kaum-kaum Gersom berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Yang harus dipelihara Bani Gersom ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu, kemah pertemuan, layar pelataran, tirai pintu, pelataran, dan seterusnya. Termasuk mezbah, talinya. Kemudian, ayat 27. Puak Kehat, tugasnya apa? Ayat 28. Memelihara barang-barang kudus. Ayat 29. Kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Kemudian Merari, ayat 33. Ayat 33. Lihat ayat 35 sekarang. Mereka harus berkemah di sisi sebelah utara, sisi utara kemah suci. Tugas mereka memelihara papan kemah, kayu lintang, tiang, alas, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang silahkan mengamati layout dari kemah suci, lalu di sekelilingnya ada kemah orang-orang Lewi, lalu di lapisan berikutnya ada suku-suku Israel yang berkemah. Dan Bapak Ibu lihat, Yahweh Allah Israel tinggal di tengah umatnya. Kalau Bapak Ibu membayangkan suasana seperti ini, silahkan mengamati. Sekali lagi yang saya sebutnya romantisme antara Yahweh dengan Israel. Nanti para nabi akan mengatakan, ya hebatnya atau kegembiraan atau bahkan relasi Israel yang paling indah dengan Allah itu justru ketika mereka hidup di padang gurun. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke kitab Wahyu bab 21. Kitab Wahyu bab 21. Dari ayat 1 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Gambaran tentang persatuan Allah dengan umat di surga
itu digambarkan dengan ya gambaran yang diambil dari kitab Bilangan tadi. Allah tinggal bersama dengan umatnya. Dan persis kan dipakai kata kemah. Allah dan umat. Allah berkemah di antara umat. Allah menjadi Allah mereka, mereka menjadi umat Allah. Satu lagi, silahkan ke Injil Yohanes. Bab 1. Injil Yohanes, bab 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Bapak Ibu, lihat firman menjadi manusia, tinggal bersama, tinggal di antara manusia. Nah sekarang Bapak Ibu, kan Bapak Ibu mengucapkannya tiap kali mendoakan Angelus kan. Nah sekarang begini Bapak Ibu, silahkan mengamati apa yang menjadi bagian penting di dalam kepercayaan Kristen. Kita mengatakan Bapa itu ada di surga, tetapi kita percaya kita mengalami Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah hadir bersama dengan kita, menyertai kita dalam perjalanan hidup. Ini bukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu sudah mengalami, melakukan, merasakan sepanjang waktu. Saya percaya kepada Allah, Allah tidak jauh dari saya, Dia senantiasa mengasihi saya, menyertai saya. Kalau mau lebih jelas lagi, pakai kalimat yang lebih lugas ya, Allah itu ada di rumah Bapak Ibu atau tidak? Kalau iya, di kamar sebelah mana? Bapak Ibu yang mempunyai tempat lebih, ya, Bapak Ibu bisa kan menyediakan ruangan khusus untuk ketemu dengan Tuhan. Di rumah tertentu kan ada yang dibuat kapel gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan Allah diamnya hanya di kapel. Tetapi Allah hadir di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Kita mengatakan Dia ada di surga, tetapi sekaligus Dia juga ada di dalam dunia, bahkan ada bersama-sama dengan saya, ada di dalam rumah saya, menyertai keluarga saya sepanjang hidup saya. Nah, jadi yang kita alami, kita percaya ini Bapak Ibu, kita menemukan apa menyebutnya ya, pengalaman awalnya itu sudah di perjanjian lama. Pengalaman orang Israel akan Allah itu ternyata kita alami sampai sekarang, bukan hanya sebagai komunitas di dalam gereja, tetapi juga sebagai komunitas kecil, bahkan pribadi di dalam rumah. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini dan sekaligus untuk belajar Taurat, kita cukupkan sampai di sini saja ya. Masih ada tanya jawab enggak Pak Narto? Ada sedikit di chat Pak, dari Pak Agus itu menanyakan kemah di sebelah timur kenapa tidak dijaga kaum Lewi? Tugas Lewi itu bukan menjaga. Tapi Lewi itu kan ditugaskan khusus untuk melayani Allah di dalam ibadah.
Karena itu tempat mereka ada di tempat yang terdekat dengan kemah suci. Nah, yang menjaga itu baru suku-suku Israel itu tadi. Nah, pertanyaannya kok sebelah timur nggak dijaga? Kok nggak ditempatkan orang Lewi? Nah, kelompoknya cuma 3. Iya, tapi kok bukan yang utara yang dikosongkan? Bapak Ibu, rupanya arah timur dalam tanda kutip itu arah suci gitu ya. Arah tempat datangnya matahari itu menjadi arah yang istimewa untuk kepercayaan orang Israel. Bapak Ibu, kalau membuka kitab Kejadian, taman tempat Allah tinggal bersama manusia pertama itu adanya di sebelah mana? Kalau menjawab timur, ya jawabannya timur. Tapi di kitab apa Kejadian bab berapa? Silahkan ke Kejadian bab 2, ayat 8. Selanjutnya, Yahweh Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, arah terbitnya matahari. Sudah begitu saja ya. Nah, Bapak Ibu, ini dulu yang kita bisa belajar ya. Nanti kalau masih lanjut, nanti pertanyaannya lanjutkan, ini udah terlanjur belajar Taurat, lalu apakah akan ya langsung saja nanti belajar tentang itu ajaran, hukum, peraturan yang ada di dalam Taurat itu, atau jeda dulu, nah, silakan nanti dibicarakan. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam. Terima kasih banyak. Kembali ke Pak Narto, silakan Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Seto. Terima kasih banyak. Kasih Allah terhadap umatnya bisa kita lihat ya dalam perjalanan pengembaraan bangsa Israel. Baik Bapak Ibu sekalian, kita nanti ketemu lagi di minggu depan dengan pelajaran yang akan disusun oleh Pak Seto lagi. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Opung silahkan kita tutup. Bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu malam hari ini. Ya Bapa, kami sudah berulang kali membaca hukum Taurat dalam Alkitab, tetapi dengan penjelasan pelajaran malam hari ini dapat menyegarkan ingatan kami kembali dan semakin memahami. Bapa dalam surga, berilah kami istirahat pada malam hari ini, dapat tidur nyenyak dan bangun segar. Jauhkanlah dari kami penyakit teristimewa COVID-19 ya Bapak, dan kiranya penyakit ini lekas berlalu agar kami dapat bertatap muka langsung seperti sedia kala di gereja. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih Opung. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak Narto, Pak Seto. Selamat malam. Malam semuanya. Selamat Terima malam kasih semuanya. bersamaannya. Ya, terima kasih Sampai semuanya. jumpa minggu Selamat depan. malam. Saya pamit Selamat juga ya. menjelang Paskah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto, Pak Narto. Selamat malam. Selamat malam.